Ya, bapak pun kono nangis-nangis belani kue ngono. Ya Allah. Rasane mboten dulu. Siap menggunakan sanksi. Siap nggih? Selamat datang di channel Ricky Chadol. Ayo like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pecinta silat seluruh Indonesia. Kali ini dengan adanya kabar yang gue dapat dari kemarin, ya cukup banyak dulur-dulur kita yang bertanya, ada apa ini? Ada apa dengan video yang sempat viral kemarin? Kok sampai 2 kali? Karena ini seorang cewek tapi mentalnya baja yang lebih-lebihin cowok. Karena yang sudah-sudah cowok pun sekali kena teguran aja ya sudah kapok dan gak akan berani mengulanginya lagi, karena tegurannya ya cukup lumayan. Ketika kita mengaku-ngaku menjadi warga PSHT, ternyata kita ketahuan bahwasannya kita adalah warga gadungan, itu konsekuensinya berat sekali lur. Jadi sekali dapat teguran aja menurut gua ya kapok. Tapi kali ini gue denger ada seorang cewek yang bahkan sampai 2 kali kena teguran. Sampai orang tuanya sampai nangis-nangis meminta maaf karena tahu anaknya di perjanjian pertama nyepelein. Ibaratnya moro-moro plek. Ya Allah, Pak. Saat ini kita sampai ketemu dia. Tenggria, Pak. Sendiri ya. Sebelum jiko Pak. Mas Herman Nggak mau sampai terjadi apa-apa dengan anaknya, sehingga orang tuanya ikut bertanggung jawab di permasalahan anaknya itu. Cuman ada beberapa informasi dari dulur yang ada di sana bahwasanya si cewek ini sempat mengikuti latihan PSHT di Serpong, tepatnya di Tangerang. Dia hanya mengikuti latihan PSHT itu cuman 1 minggu. Setelah itu dia keluar karena dia merasa nggak kuat, jadi dia keluar. Entah inisiatif atau ide-ide kreatif dari mana sehingga si cewek ini setiap di akun-akun sosial medianya itu seringkali mengupload dengan menggunakan dan memakai atribut PSHT dan mengaku-ngaku bahwasannya dia adalah seorang serikandi PSHT. Nah, jadi karena si cewek itu mungkin banyak berteman dengan dulur-dulur PSHT sehingga banyak yang curiga, akhirnya diselidiki dan sampai dia pulang ke kampung halamannya di Tulang Bawang. Akhirnya dia mengakui bahwasannya dia bukan warga PSHT atau serikandi PSHT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Safitri, alamat Rejosari, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang. Pada hari ini tanggal 3 Januari 2021 pernah mengaku sebagai warga PSHT dan mengupload foto memakai sakral warga PSHT, dan yang sebenarnya saya bukan warga PSHT tetapi hanya pernah ikut latihan selama 1 minggu di Serpong, Tangerang. Saya mengaku bersalah atas tindakan yang saya lakukan. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga PSHT se-Indonesia, khususnya cabang Tuba, Ranting, Penawartama. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya tersebut, dan apabila suatu saat saya melanggar janji saya,
maka saya siap menerima sanksi yang diberikan dari organisasi PSHT, apapun sanksinya. Demikian klarifikasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pengakuan dia akhirnya kita memaafkan. Yang penting jangan sampai terulang lagi. Nah, tapi ketika surat perjanjian yang sudah dia baca dan sudah dia tanda tangani sendiri, itu malah disepelekan oleh dia sendiri. Artinya apa? Ketika dia pulang dari panggilan pertama yang dia sudah di situ, dia sudah mengakui bahwasannya dia bukan seorang warga PSHT, kok dia malah gembar-gembor atau woro-woro lagi, seolah-olah dia nggak terima bahwasannya dia adalah memang warga PSHT, sehingga jadi keributan di mana-mana. Kok sudah disidang tapi masih ngotot kalau dia seorang warga PSHT. Akhirnya Ketua Sub Tri Rejo Mulyo, yaitu Mas Saiful, turun tangan supaya nggak terjadi keributan yang lebih besar lagi. Akhirnya dipanggil lagi di saat itu, di saat malam latihan, sama orang tuanya pun ikut mendampingi. Nah, ketika diinterogasi yang kedua kalinya, si cewek itu pun tetap mengakui bahwasanya ya dia memang bukan warga PSHT. Tapi yang kita bingungin, kenapa dia kalau di rumah, apalagi di sosial media, dia masih bersikeras mengaku bahwasannya kalau dia itu serikandi PSHT. Nah, makanya kita di sini minta benar-benar dia membuat surat keputusan kedua kali dan ditandatangani di atas materai. Artinya kalau sudah di atas materai ya sudah resmi dan sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Nursa Fitri, alamat Rijasari, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, menyatakan bahwa saya pernah mengaku sebagai warga PSHT dan mengupload foto memakai sakral warga PSHT, dan yang sebenarnya saya bukan warga PSHT, tetapi hanya pernah ikut latihan selama 1 minggu di Serpong, Tangerang. Saya mengaku bersalah atas tindakan yang saya lakukan. Oleh karena itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga PSHT se-Indonesia, khususnya cabang Tulang Bawang, Ranting, Penawartama. Saya berjanji apabila suatu saat saya melanggar janji saya, maka saya siap menerima sanksi yang diberikan dan dari organisasi PSHT, apapun sanksinya. Demikian pernyataan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal tempat jelasnya nggak boleh. Tempat Tanggalnya Mbak. Penawartama tanggal berapa? Dibaca. Penawartama tanggal 4 Januari 2021 yang membuat pernyataan sama Nursa Fitri. saksinya. Nah, dibocor kabeh lah. Saksi Mas Saiful, Ketua Sub, Mas Eko, anggota warga PSHT, Pak Suryadi, orang tua pembuat pernyataan, Mas Rizky, anggota warga PSHT, Mbak Wahyuni, anggota warga PSHT. Sama tanda tangan. Kenakan materinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat mbak-mbaknya, mas-masnya, selaku warga PSHT, saya meminta maaf atas semua kesalahan saya, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
Terus masih Mbak maaf nih. Mohon dimaafkan. Kalau mengulangi kembali siap menggunakan sanksi. Diulangi nih. Siap. Siap nggih? Siap. Kalau sampai dia melanggarnya lagi ya terpaksa harus ada tindakan yang lebih tegas lagi. Karena biasanya ketika ada seseorang yang mengaku-ngaku dia itu warga PSHT, ya konsekuensinya cukup berat lur. Apalagi yang menurut gue yang paling berat itu konsekuensi yang harus dia jalani, yaitu wajib mengikuti latihan sampai selesai selama 1 tahun. Nah, karena selama 1 tahun itu menurut gue benar-benar yang paling sulit itu ialah melawan ego kita. Di situ selama 1 tahun itu kita benar-benar diuji, digiles benar-benar rasa sabar kita, benar-benar dites kesabaran kita. Jadi menurut gua bukan masalah pukulannya atau tendangannya yang buat kita nggak kuat, tapi ya kita melawan ego kita sendiri. Bisa nggak kita sabar menghadapi cobaan itu? Karena menurut kami warga PSHT itu sangatlah berat ketika kesabaran kita diuji di luar sana. Sangatlah berat ketika kita dikasih cobaan di luar sana. Makanya ketika kita latihan selama 1 tahun ini, kalau kita bisa menghadapi dan melawan ego kita, kita bisa sabar dalam bentuk apapun, dalam cobaan yang bentuknya kayak manapun, insya Allah kita sudah menganggap itu biasa. Karena namanya hidup ya pasti seperti ini, pasti ada cobaan. Nah, jadi ketika kita sudah menganggap itu semua biasa, ya sudah, namanya hidup. Ketika kita sakit, ya biasa. Ketika kita dikasih cobaan, ya biasa. Nah, jadi ini lur, video pertama dia dimintai keterangan atau video klarifikasi dia yang pertama, yang dipanggil langsung oleh Ketua Sub Tri Rejo Mulyo, yaitu Mas Saiful. Jadi ini videonya. Kalau untuk sakral warga itu sampean dapat dari mana? Online shop. Lazada. Itu kapan kira-kira belinya? Sekitar tahun-tahun berapa? Akhir 2019. 2019. Terus sekarang posisinya di Tangerang. Di sana, di kontrakan. Di rumah majikan. Di rumah majikan. Sampean kira-kira kapan balik ke sana lagi? Tanggal 7 besok. Itu nanti saya minta sakralnya itu dipaketkan ke kita, dikirimkan. Bisa kan? Bisa. Nanti bisa dialamatkan ke saya atau ke mas-mas yang ada di sini. Iya, Bu. Jadi sampai siap ya? Siap. Janji ya? Janji. Jadi tak tunggu kata-katanya. Iya. Jadi yang saya minta jangan sampai sampean benar-benar mengulangi lagi ya. Jadi jangan sampai beli sakral lagi, nanti pakai lagi, jam lagi, jangan. Oke, terima kasih. Pertama dia yang membuat surat pernyataan bahwasanya dia adalah bukan seorang serikandi PSHT. Di situ kita bisa melihat beberapa respon dari bahasa tubuh dia. Ya memang kayak agak ngeledek, cuman ya gue salut dengan ketua sub di sana, yaitu Mas Saiful serta mas-mas warga dan Mbak Serikandi yang ada di sana. Begitu sabar mereka menghadapi Mbak Nur Safitri ini yang terkesan ya seperti itulah. Kita bisa lihat sendiri video pertamanya kan. Nah, jadi ketika dia sudah selesai membacakan surat klarifikasi, pernyataan klarifikasi, sudah dia tanda tangani, terus dia pulang, tapi dia malah gembar-gembor lagi di akun sosmednya. Jadi dia masih kekeh dengan pendirian dia bahwasannya dia adalah seorang warga PSHT, sehingga menimbulkan keributan lagi. Karena di video pertama kan dia sudah menyatakan bahwasannya memang dia bukan warga PSHT, tapi
di akun sosmed dia, kok dia masih berbicara kalau dia seorang warga PSHT. Makanya Mas Saiful sebagai ketua sub Tri Rejo Mulyo nggak mau menunggu lama-lama karena takut kejadian ini semakin besar dan semakin besar. Jadi untuk malam yang keduanya, pas di malam latihan saat itu, akhirnya Mbak Nur Safitri didampingi oleh ayahnya itu datang lagi ke tempat Mas Saiful sebagai ketua sub. Nah, untuk membuat surat klarifikasi dan surat pernyataan yang kedua kalinya bahwasanya memang Nur Safitri ini benar-benar bukan warga PSHT dan tidak boleh lagi mengaku di semua akun sosmed dia bahwasanya dia adalah warga PSHT, karena surat pernyataan yang kedua ini sudah ditandatangani oleh Mbak Nur Safitri sendiri di atas materai. Bila yang bersangkutan memang membantah untuk yang kedua kalinya, mungkin dari pihak organisasi dia harus mengambil tindakan tegas biar cerah. Keras. Saya Nur Safitri minta maaf yang sebesar-besarnya buat seluruh warga PSHT se-Indonesia, khususnya buat Ranting Penawartama Sub Tri Rejo Mulyo, karena telah mengaku sebagai warga SHTRT, dan yang sebenarnya saya bukan warga SHTRT, hanya mengikuti latihan selama 1 minggu, dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Kalau saya mengulangi, saya siap menjalani sanksi-sanksi yang diberikan oleh organisasi PSHT. Sekali lagi saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga SHTRT se-Indonesia, khususnya cabang Tulang Bawang. Nah, jadi itu lur video dari video pertama klarifikasi, terus dia sampai dia dipanggil lagi untuk yang kedua kalinya karena di akun sosmed, karena di setiap akun sosmed dia masih bersikeras mengaku seorang warga PSHT, dan akhirnya Mas Saiful sebagai ketua sub Tri Rejo Mulyo dan didampingi oleh mas-mas warga dan mbak-mbak warga yang ada di Penawartama memanggil Mbak Nur Safitri ini untuk yang kedua kalinya dan untuk membuat surat pernyataan lagi yang ditandatangani langsung oleh Mbak Nur Safitrinya dan di atas materai. Nah, jadi karena ini sudah di atas materai lur, jadi permasalahan ini sudah selesai. Jadi buat dulur-dulur yang kemarin sempat bertanya-tanya gimana kelanjutannya, terus gimana kalau Mbak itu melakukan perbuatannya lagi, ya Allahu alam. Kita punya undang-undang sendiri, kita punya tradisi sendiri. Artinya di situ yang bersangkutan sudah siap menerima konsekuensi yang diberikan oleh organisasi kalau yang bersangkutan itu melanggar kembali atau melakukan perbuatan-perbuatan yang mengaku sebagai warga PSHT. Nah, jadi cukup sekian video dari saya ini. Video ini saya buat tidak bermaksud untuk menjatuhkan atau menyakiti siapapun. Video ini saya buat karena hanya untuk sebagai contoh untuk yang lainnya bahwasannya nggak mudah menjadi seorang warga PSHT dan nggak mudah pula kita mengaku-ngaku sebagai warga PSHT juga, karena di sini kita punya insting, kita bisa melihat
pergerakan dari seseorang bahwasanya dia memang warga atau bukan. Nah, jadi ya memang nggak mudah kita mengaku-ngaku sebagai warga PSHT, atau nggak mudah juga kita bisa menjadi warga PSHT. Mudah-mudahan dengan adanya video ini tidak akan terulang lagi untuk yang bersangkutan, ya khususnya untuk semua orang. Kalaupun memang kalian mencintai PSHT atau kalian kagum dengan PSHT, mari gabung bersama kami, menjadi saudara kami, ikuti latihannya, ikuti prosedurnya, karena bahwasanya PSHT hanya ingin mencari manusia yang ingin dididik menjadi manusia yang berbudi luhur, dan ingin mendidik manusia yang tahu salah dan benar. Jadi nggak perlu takut, sekeras apapun toh Mas pelatih kita dan Mbak pelatih kita tahu kok takarannya. Harus sekeras apa dengan siswa ini, dengan siswa A, siswa B, siswa C, dan yang lainnya. Mereka punya takaran sendiri-sendiri, karena nggak semua siswa itu kuat dan mampu nampani pukulan-pukulan dari pelatih-pelatihnya. Jadi kami sebagai pelatih-pelatih itu tahu takarannya, jadi nggak sembarangan kami melatih juga. Dan PSHT juga nggak butuh orang yang kuat, PSHT nggak butuh orang yang hebat, tapi PSHT butuh orang yang benar-benar ingin mencari persaudaraan. Cukup sekian video dari saya ini, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta silat seluruh Indonesia, salam persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Safitri meminta maaf atas kesalahan saya yang mengaku-ngaku sebagai warga PSHT, dan yang sebenarnya saya bukan warga PSHT. Dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, khususnya buat organisasi PSHT se-Indonesia, terutama PSHT Penawartama Trijombuyo. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila saya mengulangi kesalahan saya, maka saya siap menerima sanksi-sanksi dari organisasi PSHT, dan saya akan bertanggung jawab. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.